Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Ayu Afrisya dengan NIM E125160. Saya dari kelas R005 atau E, Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan review suatu jurnal. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian tentang Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi ideologi negara yang memiliki arti bahwa Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah, rakyat Indonesia, dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masyarakat Indonesia. Masuki review jurnalnya. Untuk jurnalnya itu berjudul Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus Bullying. Untuk bagian abstraknya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu serta menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan. Nilai Pancasila dalam menangani kasus bullying yang dilakukan oleh anak sekolah dasar. Nah, bullying itu sendiri bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kekerasan anak, child abuse yang dilakukan oleh teman seusianya kepada seorang anak yang lebih rendah untuk memperoleh keuntungan atau kepuasan tersendiri. Perilaku bullying sering terjadi pada anak sekolah dasar, yaitu berbentuk verbal, contohnya saling mengejek. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar diharapkan dapat memperbaiki karakter baik pada siswa. Nah, pada bagian pendahuluannya sendiri, pendidikan itu mempunyai nilai andil yang sangat penting dalam membentuk kepribadian pada seorang siswa. Pasal pendidikan sendiri ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Untuk metode penelitian pada jurnal ini sendiri menggunakan metode studi literatur dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana metode studi literatur sendiri memiliki arti metode yang berusaha untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berdasarkan pengumpulan data serta kajian pustaka dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Sekarang masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, perilaku bullying yang banyak terjadi pada anak-anak sekolah dasar umumnya itu bully yang dilakukan secara verbal, karena di mana teman-temannya melakukan bully dengan cara menghina atau mengejek temannya dan memanggil temannya menggunakan nama orang tuanya. Lalu di urutan kedua itu ada bully non-verbal, itu jarang dilakukan. Dilihat dari sudut pandang korban, bentuk bullying yang sering dilakukan ialah bully verbal, kemudian bully fisik, dan yang terakhir itu bully non-verbal. Antara sudut pandang pelaku dan sudut pandang korban, bully di sekolah dasar tersebut memiliki kesamaan dalam bentuk bully verbal yang menjadi kasus paling sering terjadi. Hal ini disebabkan karena pelaku bully menganggap bahwa perilaku seperti itu merupakan hal biasa atau hal lumrah untuk bercandaan. Kata mereka sih seperti itu ya. Dan mereka menganggap hal itu tuh nggak termasuk bully. Nah, untuk mengatasi perilaku bully yang terjadi di sekolah itu sendiri, tentunya membutuhkan peran guru untuk mendidik anak akan tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam perilaku bully. Hal tersebut dikarenakan seorang guru itu tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam hal nilai akademis saja, tetapi juga memiliki sebuah tanggung jawab guna membentuk karakter serta tingkah laku yang baik terhadap para siswanya. Jadi, kewarganegaraan ini sangat bagus untuk membentuk moral seorang siswa. Lalu, pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi masalah bullying pada anak sekolah dasar ini dapat diimplementasikan melalui nilai Pancasila. Sebab seperti yang kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan sebuah pedoman atau pandangan hidup untuk masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila berdasarkan kepada bahasa Sanskerta. Selain itu, kata sila berasal dari kata susila yang berarti sikap yang baik. Nah, kebahasaan bisa dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai 5 batu sendi atau dasar, atau bisa juga diartikan sebagai 5 sikap atau tingkah laku yang baik. Fungsi pokok dari Pancasila itu sendiri sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai akar dari segala sumber hukum, sebagai sebuah perjanjian luar, dan sebagai falsafah hidup negara Indonesia.
Setiap nilai yang terkandung pada sila Pancasila tentunya memiliki makna tersendiri. Seperti dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa Indonesia berlandaskan pada agama. Lalu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan untuk menunjang tinggi sebuah keadilan serta martabat manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Lalu yang diakulisasikan dalam semangat saling menghargai toleran di mana tingkah laku sehari-hari dipusatkan pada nilai-nilai moral yang luhur dan demi kepentingan bersama. Pada sila ketiga sendiri, berbunyi Persatuan Indonesia yang mengandung makna di mana Indonesia memiliki nilai yang beragam. Suku, budaya diharapkan tetap mampu menjalin keharmonisan. Lalu sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung arti atau makna bahwa Indonesia merupakan negara yang bersifat demokratis. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan apapun. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini terkandung nilai bahwa kita itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki derajat yang sama meskipun Indonesia memiliki 5 agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini mengajarkan kita sikap toleransi yang dimana kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, sebagai umat yang beragama dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan, sudah sewajarnya kita memiliki nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, serta kemuliaan dalam diri sehingga dapat memajukan moral bangsa. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud di sini yaitu manusia yang adil juga beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan dalam semangat untuk saling menghargai, toleran dalam perilaku sehari-hari berdasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi dan untuk kepentingan bersama. Lalu yang ketiga, ada Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, terkandung nilai yang berarti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia haruslah bersatu meskipun terdapat banyak sekali perbedaan di antara kita. Sila ketiga juga mengajarkan kita untuk hidup saling membantu, bergotong royong. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman tetapi tetap satu. Meningkatkan diri dalam persatuan yang digambarkan dalam semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tidak seharusnya menjadi masalah bagi kita semua, yang dimana perbedaan tidak seharusnya menjadi penyebab permusuhan, melainkan untuk diarahkan pada sesuatu yang dapat saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama guna menciptakan tujuan bersama. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan bermusyawarah. Musyawarah yang terjadi dapat membentuk sikap demokratis. Siswa diharapkan dapat bersikap demokratis dan bisa menghargai perbedaan pendapat dengan temannya. Jika siswa paham dengan makna demokratis ini, tentunya perilaku bullying terhadap perbedaan pendapat tidak akan terjadi di antara mereka. Sehingga siswa dapat hidup rukun dan saling menghargai perbedaan yang terdapat di antara mereka. Lalu yang terakhir atau sila kelima sendiri berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana dalam sila kelima ini terkandung nilai keadilan. Di sini anak dapat diajarkan untuk bersikap adil kepada semua orang, di antaranya yaitu tidak membeda-bedakan teman sehingga anak bisa berteman dengan siapapun dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap temannya. Dengan demikian, tentu sila kelima dapat membantu dalam membentuk karakter yang baik kepada siswa dan tentunya dapat membantu untuk meminimalisir kasus perilaku bullying yang terjadi pada anak. Dari semua nilai Pancasila yang begitu banyak mengajarkan kita tentang kemanusiaan dalam Pancasila itu sendiri yang dapat membentuk karakter baik kepada setiap siswa. Untuk kesimpulan dari jurnal ini sendiri dapat kita ambil bahwa bullying dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kekerasan pada anak yang dilakukan oleh salah satu atau sekelompok teman seusianya kepada seorang anak yang lebih lemah untuk menghasilkan keuntungan atau kepuasan tersendiri bagi seorang pelakunya. Perilaku bullying terbagi dalam beberapa bentuk dengan tingkatan yang berbeda. Bentuk-bentuk bullying tersebut diantaranya berupa bullying fisik, bullying verbal, dan bullying non-verbal atau tidak langsung. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila
yang ada di dalam jurnal ini itu mengandung banyak sekali nilai kemanusiaan, menyatakan bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk upaya untuk memperkuat karakter baik. Perilaku-perilaku bullying yang terjadi pada anak sekolah dasar tidak terulang lagi dan dapat meminimalisir perilaku bullying. Sekian penjelasan review jurnal dari saya. Bila ada salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.